Enggak ada. Ini karena niat saya sendiri untuk tabayun dan jenengan. Mau saya keluarkan dari tas, ya kan? Langsung gini. Wes, ra oleh buka kitab, ra oleh buka buku. Lek buka buku iki ora sida diterusne. Langsung, imammu sapa? Imam saya yang akan pertama kali mendakwai orang-orang yang sudah keluar dari Islam jamaah. Lah, itu kan perkataan Umar seperti itu. Lah, perkataan Umar kan dijamin perkataannya itu jujur. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Ya, dasar dalilnya Quran dan hadis. Dibukakan Quran dan hadis ya nggak mau seperti itu. Ora oleh warisan. Oh, ngoten nggih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Syukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jadi di video kita sebelumnya itu telah kita bahas pembahasan masalah terkait orang tua saya, ya abah saya. Di situ perjuangan sekali abah saya itu memerangi atau tidak suka atau ibaratnya ya bentengi agar anaknya itu tidak terpengaruh oleh JRK. Jadi background saya ketika saya itu keluar dari Islam Jamaah Jokam 354 itu bermula dari saya tidak setuju dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya bahwasannya kenapa kok di luar Islam Jamaah itu disebut-sebut kafir. Di luar Islam Jamaah itu ibaratnya wis mutlak neraka. Seperti itu. Jadi dari kecil itu sudah di dalam pikiran saya itu mempunyai kenapa kok di luar jamaah, di luar Islam Jamaah itu sudah diklaim bahwasanya itu sudah kafir mutlak, pasti masuk neraka. Dan di perjalanan hidup saya ketika di keluarga itu ya qadarullah, Allah mengqadar bahwasanya orang tua saya itu pisah. Seperti itu, yang akhirnya ibu saya itu pindah sambung ke tempat sambung di beda kelompok. Di perjalanan waktu, ibu saya itu berusaha untuk tetap sambung di dalam Jokam dan pada akhirnya mendapatkan larangan dari abah saya. Di situ tidak boleh sambung di satu desa di kelompok saya atau di daerah Blitar itu.
dilarang. Sempat ketika itu saya sudah selesai tugas, di situ saya protes ke abah saya. Apik, wis apik gelem sambung. Sambungnya gini masjid Bendil, wis ibaratnya seperti itu. Tapi nyapo kok sik dilarang-larang. Padahal ya wis sambung. Lek ora sambung piye terusan? Waktu dulu saya masih paham jamaah. Paham apa dengan doktrinnya Islam jamaah seperti itu. Terus abah saya katakan seperti itu. Terus piye terusan? Lek sampai ora anu. Jawabnya abah saya itu wis malah ngerusui amal solehku gini kota 2 di Blitar. Yang akhirnya sempat ibu saya itu putus, tidak mau sambung di beberapa pekan, beberapa bulan, beberapa tahun. Yang akhirnya pada suatu kesempatan saya oleh Bapak daerah di Blitar Kota itu ditugaskan di kelompok gedok. Di kelompok gedok, di situ saya tugas dan sekalian saya meramut ibu saya. Ketika itu saya suruh pindah sambung dari tempat sambungnya dulu, kemudian vakum, akhirnya saya tarik untuk ngaji atau ikut sambung di kelompok gedok. Dari perjalanan seperti itu, kemudian alhamdulillah qadarullah, Allah menunjukkan kepada saya ternyata di dalam Islam jamaah itu ada kekeliruan, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya seputar larangan dari Islam jamaah seperti itu. Larangan dari Islam jamaah, kenapa kok ibu saya, ibaratnya seperti itu. Ibu saya sendiri, beliau masih hidup, ya kan? Kemudian beliau itu sambungnya itu tidak boleh di tempat sambung yang dulu. Kemudian padahal di situ ibu saya tertib, sambungnya tertib, sudah senang seperti itu, akan tapi dilarang untuk sambung, kemudian yang akhirnya tidak sambung. Nah, ketika tidak sambung itu kok langsung mendapatkan klaim bahwasanya wis neraka itu, seperti itu. Neraka itu wis kafir itu, seperti itu. Terus sontak saya itu kaget, timbul pertanyaan, akan tetapi ketika itu saya diam, dan solusinya ketika itu saya tarik untuk ikut sambung di tempat tugasan saya. Kebetulan ya tidak jauh, cuma beda kelurahan saja, seperti itu. Terus akhirnya singkat cerita, di situ saya mengetahui bahwasanya ada kekeliruan, akan tetapi saya belum keluar dari Jokam. Kemudian saya tanya kepada ustadz yang menerangkan bahwasanya di situ ada penyimpangan di dalam Islam jamaah, yaitu Ustadz Alam. Di situ saya tanya, kenapa kok di luar Islam jamaah itu dianggap kafir? Kemudian kenapa kok sampai terjadi orang tua saya itu ya sholat, ya mengerjakan zakat, ya puasa, ya sholat 5 waktunya juga tertib, seperti itu. Cuma tidak ikut sambung jam kerja dengan jam ngajinya itu malam, seperti itu. Mosok tidak ada solusi, mosok semua orang yang ada di Blitar itu yang kerjanya malam, kemudian tempuk dengan jam sambung malam, yang akhirnya dia tidak bisa ngaji, terus masuk neraka. Logika saya main di situ.
piye iki? Mosok sak Blitar iki neraka kabeh sing ora ngaji gini Islam jamaah. Wah, yang akhirnya di situ saya akhirnya wah, tidak masuk itu. Masa Allah itu memberikan seseorang itu harus sambung jamaah. Seseorang tidak boleh, ibaratnya kan kalau sambungnya malam, kerjanya nggak boleh malam. Itu gimana? Padahal itu ya ibaratnya yang mencari maisah ya, seperti itu. Yang akhirnya saya mengetahui dalil-dalilnya dikajikan oleh Ustadz Alam di situ. Saya mengetahui dan juga saya akhirnya paham. Ibu saya tenangkan, kemudian saya kasih tahu beserta adik-adik saya di situ. Jadi dari situ, dari cerita itu tadi, bahwasanya background saya itu bermula dari keluarga, ibaratnya bermula dari keluarga yang ada ketidakcocokan dari pendapat si abah saya dan juga perlakuan ibu saya kok tidak sinkron seperti itu. Yang akhirnya saya ketika tahu, sudah mengetahui, kemudian abah saya itu saya kasih tahu seperti itu. Abah saya kasih tahu, kemudian abah saya kok malah menolak seperti itu. Karena apa? Kok abah saya itu menolak seperti itu? Apakah karena di situ saya ikut gerombolannya gedok? Padahal dari situ niat saya meluruskan dari pemahaman abah saya itu bukan dari kemauan dari komunitas. Kalau orang-orang nyebutnya JRK itu bukan. Itu karena inisiatif saya untuk meluruskan pemahaman yang menurut saya itu melenceng. Kemudian singkat cerita di situ saya menemui abah saya. Ketika saya datang ke rumah abah saya itu, kemudian abah saya itu langsung membukakan 30 poin maklumat atau ciri-ciri orang yang terpengaruh itu. Di situ saya dikasih selembaran kertas oleh abah saya, disuruh untuk menulis di poin pertama sampai poin ketiga itu pemahamanmu benar itu atau tidak. Di situ, wah, saya itu sudah curiga. Oh, mungkin ini sudah waktunya atau dari dari pusat itu sudah mengeluarkan poin-poin itu. Kemudian setelah dibacakan semuanya, kalau tidak salah itu semuanya itu tidak saya isi. Saya coret semua kecuali di poin nomor 27, 17 dan yang mana itu. Pokoknya tentang masalah penyinggungan orang tua, mengkafirkan, meneraka-nerakakan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah pembacaan itu selesai, itu abah saya suruh untuk membacakan ulang poin nomor 17, 27 itu dan yang lainnya itu. Saya suruh membaca ulang, dibaca. Kemudian saya tanya kepada abah saya itu, maksudnya iki piye? Bahwasanya katanya Islam jamaah, komunitas jenengan, panutan jenengan itu tidak mengkafirkan kepada orang lain, kepada golongan selain jenengan. Seperti itu. Jawabnya, wis ndak usah kakean takon, sing penting awakmu iki mau jawab terus wis
tak gawane, tak serahne ngene Pak Yai daerah. Lah, piye to iki? Wong padahal di situ kan harus ada apa namanya? Jenengan membacakan ini kan harus paham seperti itu. Bahwasanya di Islam jamaah itu tidak mengkafirkan pada golongan lain. Lah, pada kenyataannya bagaimana? Kan tetap, ya kan? Ibu saya, lah, apa namanya, mantan istrine jenengan itu sudah tidak ngaji, ya kan? Karena vakum saja, tapi tidak spontan mencabut tali beat lah ibaratnya seperti itu kasarannya. Tapi kenapa ketika saya itu silaturahim, nah ke apa namanya ibu saya, kemudian adik saya itu jarang sambung atau malah tidak sambung, tapi dia itu sholatnya ya tertib. Tapi kenapa kok sampai jenengan kafir ke, jenengan neraka ke, wong belum mati loh sudah divonis seperti itu. Kita kan belum tahu, ibaratnya seperti itu. Kita kan belum tahu di akhir hayatnya seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah seperti itu. Kita kan juga tidak tahu seperti itu. Kenapa kok langsung diklaim neraka? Di singkat cerita itu tidak ada titik temunya. Sampai akhirnya di situ saya ngomong seperti ini. Ya wis, lek sampeyan kuwi ora ngerti, duduhno. Sopo sing luwih ngerti gene Islam jamaah di daerah Blitar seperti itu. Akhirnya beberapa hari kemudian saya diundang sama Pak Yai daerah Blitar untuk pertemuan pembahasan masalah itu tadi, masalah 30 poin itu. Dari rumah saya sudah ibaratnya menyiapkan apa namanya dalil-dalil yang sekiranya saya itu ingin pertanyakan ke Pak Yai daerahnya tersebut. Karena di situ saya menanyakan, wis sing wong pintere gini Islam jamaah daerah Blitar kene sopo wis. Aku arepe pengen takok dasar dalile kenapa kok mengkafirkan, kemudian kenapa kok sholat di belakangnya selain golongnya itu tidak boleh dan lain sebagainya. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Kemudian pada kesempatan itu saya dipertemukan, saya sudah membawa HP, saya sudah membawa kitabnya. Di situ kebetulan yang saya bawa itu adalah kitab Abiyat yang dikajikan oleh Ustadz Alam. Modal saya cuma itu saja. Di situ waktunya kurang lebih itu habis Isya sampai jam 9 itu saya dipertemukan seperti itu. Kemudian dipertemukan di aula Masjid Daerah Blitar. Di situ ketika saya masuk duduk langsung ditanya, iki enek kaitane karo Muryani apa enggak? Saya jawab, enggak ada. Ini atas dasar niat saya sendiri untuk tabayun ten jenengan. Ada kaitane karo alam apa enggak? Enggak ada. Ini karena niat saya sendiri untuk tabayun ten jenengan. Wes langsung. Karena saya membawa tas ya. Karena saya membawa tas akhirnya ditanya. Nggawa HP? Iki ora oleh ngerekam. Seperti itu langsung ditodong saya itu. Ora oleh ngerekam. Oke. Saya jujur, saya dari rumah datang ke sini, saya rekam untuk saya terus lagi ketika saya tabayun. Akan tetapi jenengan tidak boleh merekam. Akhirnya saya matikan.
ini HP-nya, saya taruh di meja. Seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya, Pak Yai. Kemudian saya mau mengeluarkan dalil yang sudah saya deres dari rumah. Kalau memang itu salah, ya supaya dibenarkan agar saya itu tetap kuat di dalam jamaah, Islam jamaah, seperti itu. Mau saya keluarkan dari tas, ya kan? Langsung gini. Wes, ra oleh buka kitab, ra oleh buka buku. Lek buka buku iki ora sida diterusne. Seperti itu. Wah. Lah kok wis kayak ngene. Piye terusan iki? Saya seperti itu. Kalau nggak ada rujukannya ya percuma. Yang akhirnya ya wis lah. Semoga niat saya ini di sini setidaknya bisa menyadarkan orang tua saya, seperti itu. Abah saya terutama. Karena pertemuan itu kan hanya 3 orang. Abah saya dan juga Pak Yai daerahnya, seperti itu. Di situ langsung ngeten Pak Yai. Saya ingin bertanya jenengan bab masalah 30 poin yang dibacakan abah saya ke saya waktu kemarin lalu itu. Terus, opo semua takok nih? Begini, di sini kan berangkat dari keluarga Pak Yai. Di situ di dalam 30 poin itu terdapat bahwasanya Islam jamaah itu tidak mengkafirkan pada selain golongannya. Terus kenapa yang terjadi di keluarga saya ketika ibu saya itu dulunya ngaji, kemudian karena ada larangan sambung di kelompok tersebut, akhirnya ibu saya mau pindah kemana seperti itu. Karena yang dekat situ, kemudian mau pindah lagi ya tetap di desa itu saja, seperti itu. Yang akhirnya ibu saya malah vakum seperti itu. Kemudian kenapa kok disebut di cover-cover ini di neraka-neraka nih? Termasuk juga adik saya 2 itu, kenapa? Dia itu juga sholat, ya kan? Dan juga dia itu anak muda ya kegiatannya seperti itu. Kenapa kok di neraka-neraka nih? Kemudian kenapa kok di kafir-kafir nih? Kemudian rujukannya itu dari mana? Langsung sempat di situ langsung gini. Terus imammu sopo? Langsung ditodong seperti itu saya. Bolak-balik itu saya langsung imammu sopo? Imammu sopo? Seperti itu. Sambil berdiri gini, imammu sopo? Gitu. Kemudian ngeten loh Pak Yai. Tujuan saya itu datang ke sini itu pengen tabayun, ya dengan rendah. Saya itu tanya dengan rendah karena beliau langsung emosi tingkat tinggi seperti itu. Di sini saya itu ingin tabayun bahwasanya kalau memang benar perlakuan seperti ini itu ada dasar dalilnya, itu yo saya akan nuruti, dan juga saya akan berusaha paham jamaah di dalam Islam jamaah itu. Kemudian kalau memang ini juga benar, wes toh, saya yang akan pertama kali mendakwai orang-orang yang sudah keluar dari Islam jamaah, terutama di komunitas di lingkup Gedok. Nggak usah jenengan ngeramut dia, wes saya yang pertama akan turun tangan seperti itu. Saya ngomong seperti itu. Kemudian orangnya kemudian duduk. Kemudian duduk, akhirnya terus piye? Ngeten, kulo kan beto kitab. Nggak usah ditokne kuwi. Wis to maine logika ya wis ngono. Logika pripun? Sementara di dalam hadis
atau rujukan di dalam Islam jamaah masalah la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi baiat wala baiata illa bi ta'at. Seperti itu. Itu rujukannya di mana? Padahal di situ riwayatnya itu hadisnya hadis dhaif dan juga tidak boleh digunakan atau dilaksanakan hadis tersebut. Malah di situ jeluwimet. Lah itu kan perkataan Umar seperti itu. Lah perkataan Umar kan dijamin perkataannya itu jujur seperti itu. Waduh, lah iki kok malah diwolak-walik. Kemudian beliau juga menyebutkan masalah di dalam dalil-dalil yang ada di Kanzil Ummal seperti itu. Dan kemudian ketika saya itu bisa membalikkan omongannya, dia itu tidak bisa berkata-kata tentang masalah dalilnya itu. Kemudian orang itu langsung berdiri lagi, seret, langsung, ya balik, imam sopo, kudu duwe imam. Ngoten, seperti itu. Wah, kok erosi jiwa, seperti emosi terus, seperti itu. Yang akhirnya saya seperti ini, karena sudah malam ya, jam 9 malam itu. Kemudian saya mengatakan gini, ngeten Pak Yai, berarti kalau seandainya kan saya kan belum terselesaikan pertanyaan saya, kemudian jenengan ngomongnya sudah emosi seperti itu, kemudian pertanyaan saya itu ya belum ketemu jawabannya. Baru itu langsung orangnya ngomong gini, yes, ngeten iki loh Pak, ngomong sama apa saya, ngeten iki loh, ketika Allah itu tidak menunjukkan kepada orang yang dikehendaki, ketika Allah itu tidak memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, yes, sama sambil ngelihat saya, ibaratnya langsung dalil, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Waduh, ya Allah, seharusnya yang mengatakan itu kan saya, karena saya itu pengen tahu dasar dalilnya itu yang mana, seperti itu loh. Akan tetapi tidak ditunjukkan secara dalil, buka-bukaan buku yang nggak mau, secara logika juga nggak mau. Yes, logikanya dia itu yang dimainkan, kemudian diatur sebagaimana yang dia pahami, seperti itu. Karena katanya dasar dalilnya Quran dan hadis, dibukakan Quran dan hadis ya nggak mau, seperti itu. Tapi dia ibaratnya dengan akal pikirannya sendiri, seperti itu. Yang akhirnya saya ketika itu sementok, gini Pak Yai. Jikalau saya itu ibaratnya tidak menemukan jawaban, kemudian saya itu ibaratnya nggak ngaji di dalam Islam jamaah, terus pripun? Ya wis, aku nggak rumangsa kelangan kowe, aku nggak rumangsa ibaratnya aku tetep seneng, tetep ora susah aku seperti itu. Terus ramutanku gini Blitar seakeh, ora mek mikirne awakmu tok, seperti itu. Kemudian ngeten Pak Yai, lekne kula niku keluar dari Islam jamaah, mboten dados jamaah jenengan, kemudian saya apakah mendapatkan warisan? Nah, saya pancing itu agar orang itu mau berpikir, orang tua saya juga mau berpikir seperti itu. Saya guyoni seperti itu. Pertanyaan ini kan sebenarnya sudah paham lah para Jokam, para Islam Jamaah 354 itu harusnya sudah paham kalau orang itu
sudah keluar dari jamaah Islam jamaah, itu dia tidak akan mendapatkan warisan. Itu saya pertegas, sebenarnya kan seperti itu. Yo ora oleh warisan. Oh ngoten nggih Pak Yai. Kula sama sambil melihat orang tua saya, abah saya itu. Wah alah, nggih pun lek ngoten, kan ngoten. Akhirnya seperti itu, akhirnya saya pulang. Di situ sangat, ya Allah, saya sangat sedih sekali ketika pulang. Itu harapan saya itu setidaknya abah saya itu bisa tersadarkan dari kejadian itu, tapi malah ketika sudah selesai pertemuan itu kan saya gonceng di belakang, itu ya sudah diam sekali. Bahkan ketika waktu di pertemuan itu abah saya sampai membentak saya, wis bengi awakmu ning kene mek takon tok ya ora iso jawab pertanyaane, seperti itu. Setelah didalili sama Pak Yainya tadi bahwasanya orang ini tidak ditunjukkan oleh Allah seperti itu, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, seperti itu. Wah ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Saya di dalam hati saya seperti itu, yang akhirnya pasrah sama Allah di situ. Jadi dari kejadian itu pun saya sudah pasrah sama Allah, bahwasanya yang menunjukkan kebenaran itu ya hanya Allah. Kita sebagai hambanya itu hanya bisa berdoa dan berusaha. Adapun hasilnya itu ya Allah sendiri. Di situ saya kan sebenarnya niatnya itu datang ke situ ibaratnya lantaran abah saya itu mau sadar seperti itu. Akan tetapi ya Allahu a'lam, Allah belum menunjukkan kepada abah saya seperti itu. Dan juga di sini ibaratnya dari pasca di dalam Islam jamaah, saya rutin di dalam Islam jamaah, kemudian saya keluar dari Islam jamaah, itu pasti suasananya itu sudah berbeda. Suasananya sudah berbeda, dan di situ timbul perasaan saya itu. Ketika saya itu di podcast ditanyai sama rekan-rekan hijrawan seperti itu, saya ibaratnya ya menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, kenapa kok bisa sampai keluar dari Islam jamaah seperti itu. Tanya-tanya terus, akhirnya ya saya jawab. Di situ kan mesti ibaratnya keluar kata-kata itu fenomena dari keluarga seperti itu. Abah saya di dalam Islam jamaah, ibu saya sudah keluar, adik saya itu juga sudah keluar. Di situ timbul semuanya menceritakan. Di situ sempat saya itu berpikir bahwasanya apakah saya itu termasuk orang yang durhaka, tidak menuruti omongan orang tua saya, terutama ya abah saya tersebut, karena di dalam saya harus berpegang teguh, kemudian menjadi tongkat estafet perjuangan, dan juga saya digembor-gemborkan di kader untuk meneruskan jadi pengurus di Islam jamaah di daerah saya itu. Sempat saya itu, apakah saya itu menjadi anak yang durhaka seperti itu. Akan tetapi di sisi lain itu dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu rancu semuanya seperti itu. Apakah saya itu bersalah seperti itu? Kemudian saya berdoa kepada Allah,
Semoga saja di situ langkah saya ini itu memang langkah yang diridhai oleh Allah seperti itu. Dan dari video-video sebelumnya itu menerangkan masalah perlakuan abah saya, itu saya yakin 100% itu bukan dari abah saya sendiri, bukan niat asli dari abah saya sendiri memperlakukan saya ibaratnya mengkafir-kafirkan adik-adik saya, ibu saya. Itu memang bukan niat orang itu sendiri. Dan juga masalah warisan, perlakuannya dia ibaratnya kan dia beliau itu tidak menjawab ya, ketika itu tidak menjawab mendapatkan warisan atau tidak, seperti itu. Saya yakin itu bukan dari hasil akhir dari beliau, saya yakin. Dan juga masalah pemblokiran nomor saya, memblokir nomor anaknya sendiri yang akhirnya tidak bisa berhubungan, itu saya yakin abah saya itu bukan niat di dalam hatinya untuk memblokir, kemudian nggak usah hubungan, kowe itu anakku, kowe ora usah ngudik-ngudik aku. Itu bukan dari hatinya orang tersebut. Karena memang abah saya itu masih berada di ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan dari video ini juga saya ibaratnya mau minta maaf dan juga ingin mengucapkan atau mengungkapkan rasa kangen saya kepada abah saya, bila mana saya itu banyak kesalahan dari abah saya, karena memang dari hubungan media itu sudah tidak bisa. Dan apabila ketemu itu ibaratnya tidak bisa selonggar apa yang saya ungkapkan pada kesempatan kali ini. Itu semoga abah saya bisa mendengar ucapan saya yang berada di dalam hati saya ini, saya ucapkan seperti itu. Yang pertama, saya minta maaf kepada orang tua saya, terutama kepada abah saya, bila mana saya menjadi anaknya jenengan itu kurang baik menurut pemikiran jenengan, yang akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari Islam Jamaah. Bukan berarti saya kurang bakti kepada panjenengan, akan tetapi saya di sini itu untuk melakukan atau menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi dari larangan-larangan Allah. Bila mana di dalam perilaku saya ini keluar dari Islam Jamaah memang karena melanggar dari aturan Allah dan pada utusannya, maka saya bisa ditegur oleh orang tua saya, pengurus organisasi di dalam Islam Jamaah, untuk dibenarkan dan juga untuk diarahkan yang lebih benar lagi. Kemudian yang kedua, saya menginginkan kepada orang tua saya ya seperti biasa aja, seperti biasa, sebagaimana keluarga-keluarga lain, bahwasanya kedekatan anak itu ya yang sejatinya ya kepada orang tua, tidak mungkin kepada orang lain, seperti itu. Kedekatannya itu ya mentok ya kepada Allah, kemudian ya paling dekat di di dunia ini ya kepada orang tua, kan seperti itu. Nah, tapi karena kejadian-kejadian yang seperti itu kan malah jadi longgar seperti itu. Di situ yang kedua, dan juga saya meminta maaf kepada semua para jamaah di dalam Islam Jamaah bila mana saya itu ada kesalahannya, bila mana saya itu dari perilaku ini saya ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Banyak kesalahan dari saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qali hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.